Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Dwi Cahyo dengan NIM 20464130 SVPM. Saya disilakan menjelaskan mengenai hasil dari pembukaan sosial web. Itu pembuatan produk berupa WebGIS kependudukan kota Salatiga. Latar belakang, kenapa saya membuat WebGIS tersebut dikarenakan mungkin adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai informasi kependudukan yang ada di kota Salatiga. Masyarakat umum mungkin malas untuk mencari informasi terkait kota Salatiga, sehingga dengan adanya WebGIS ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi penduduk, sosial ekonomi, sarana dan prasarana, kriminalitas, pendidikan, dan tingkat kesejahteraan yang ada di kota Salatiga. Tujuan dari pembuatan WebGIS ini yaitu untuk mengetahui lokasi dan luasan kota Salatiga. Pada WebGIS ini terdapat informasi berupa luas dan kepadatan tiap kecamatan dan desa yang ada di kota Salatiga. Dan itu juga terdapat batas administrasi kecamatan dan desa di kota Salatiga. Yang kedua, untuk mengetahui informasi kependudukan dan sosial di kota Salatiga. WebGIS ini juga dilengkapi dengan cat yang menunjukkan adanya informasi mengenai kependudukan, misalnya jumlah penduduk, kesejahteraan masyarakat, keagamaan, indeks pembangunan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu mengetahui informasi mengenai sarana dan prasarana yang ada di kota Salatiga. Pada WebGIS ini juga terdapat informasi mengenai fasilitas pendidikan, kesehatan, perpustakaan, dan lain sebagainya. Manfaat dari pembuatan WebGIS, apa sih manfaatnya dari WebGIS ini? Yaitu digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui segala informasi yang terkait kependudukan yang ada di kota Salatiga. Satu, WebGIS juga dilengkapi dengan batas administrasi kecamatan dan desa yang ada di kota Salatiga, sehingga memudahkan orang baru atau masyarakat yang baru tinggal di kota Salatiga untuk mengetahui batas-batas administrasi yang ada di kota Salatiga. Selain informasi kependudukan, juga terdapat informasi mengenai sarana prasarana, kriminalitas, kesejahteraan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Arsitektur produk. Arsitektur dari produk yang kita buat dengan judul Sistem Informasi Kependudukan Kota Salatiga. Di sini terdapat tab Home, Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Tingkir. Di sini berisi save file yang diklasifikasikan berdasarkan kepadatan jumlah penduduk, yang divisualisasikan atau disimbolisasikan berdasarkan kepadatan jumlah penduduk, dan ketika dapat petanya, di sini terdapat plugin berupa search, pengukuran, print, zoom in zoom out, routing, layer group. Di bawahnya juga terdapat juga terdapat cat-cat berupa jumlah penduduk, cat jumlah penduduk, indeks pembangunan, pengeluaran per kapita, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sarana kesehatan, dan kesehatan. Berikut bukan untuk peta bagian hanya di kota Salatiga. Untuk mengetahui kecamatannya, maka kita harus pindah ke kecamatan Argomulyo yang isinya, yang tampilan dan isinya juga hampir sama, pun datanya saja yang berbeda. Itu untuk arsitektur produk. Setelah ini akan dilanjutkan dengan demo produk. Di sini saya akan mendemokan WebGIS yang telah saya buat dengan nama Sistem Informasi Kependudukan Kota Salatiga. Nah, di sini terdapat tampilan Home, tab Home, Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, Sidomukti, dan Tingkir. Di sini terdapat peta dari Kota Salatiga. Di sini juga terdapat beberapa plugin yang saya buat, yaitu search. Misalnya kita melakukan search Sidoarjo. Sidoarjo maksud saya. Nah, di sini akan langsung ke lokasi tersebut. Juga ada plugin measure. Ini ada print. Di sini juga terdapat di sini merupakan peta Choropleth ya. Dengan nilainya, yaitu value-nya berupa kepadatan penduduk. Jika kita menunjuk ke satu daerah, maka di sini juga akan terdapat
kepadatannya untuk setiap kecamatan. Juga terdapat legenda yang menunjukkan tingkat kepadatan penduduk. Jika kita klik maka terdapat pop-up yang menunjukkan jumlah penduduk, urutan penduduk, dan jumlah desa yang ada di kecamatan tersebut. Juga terdapat plugin dari routing, misalnya kita nulis nah, di sini akan langsung terbentuk routingnya. Terdapat pergantian pergantian base map. Nah, di sini saya juga menambahkan beberapa cat, yaitu misalnya jumlah penduduk di setiap kecamatan menurut agama masing-masing. Bisa Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan lainnya. Di sini saya juga menambahkan cat untuk indeks pembangunan manusia di Kota Salatiga tahun 2016 sampai 2021. Di sini saya juga menambahkan pengeluaran per kapita Kota Salatiga tahun 2016 sampai 2021. Juga terdapat cat fasilitas pendidikan, perpustakaan, angka harapan hidup, harapan dan laman sekolah, jumlah warga sejahtera, jumlah angkatan kerja, jumlah sarana kesehatan, dan tenaga kesehatan. Kita lihat di tab Kecamatan Argomulyo. Arsitekturnya hampir sama, namun berbeda. Di sini sampelnya menggunakan Kecamatan Argomulyo, kalau yang tadi menggunakan di Kota Salatiga. Kecamatan Argomulyo ini di dalam Kota Salatiga tersebut. Menggunakan plugin yang sama dan informasi yang sama juga. Jika kita select gambarnya, maka akan memunculkan informasi kepada penduduk di kotak kiri atas. Di sini juga terdapat cat, berupa cat jumlah penduduk menurut jenis kelamin di setiap desa yang ada di Kecamatan Argomulyo. Tempat pertumbuhan penduduk, seks rasio, jumlah pemeluk agama, tempat ibadah, pengurus organisasi, kasus pencurian, keluarga sejahtera dan prasejahtera, sarana kesehatan, dan tenaga kesehatan. Sekira di Kecamatan Sidoarjo, tampilannya hampir sama, cuma berbeda data dan cat yang ditampilkan. Ada beberapa cat yang ditambahkan berupa misalnya lembaga keuangan yang sebelumnya di Kecamatan Argomulyo tidak ada, temuan penduduk, seks rasio, untuk arsitekturnya hampir sama. Kecamatan Sidomukti juga hampir sama. Kecamatan Jingkir. Kecamatan Tingkir juga terdapat cat jenis kelamin, jumlah penduduk menurut jenis kelamin, pertumbuhan penduduk, seks rasio, pemeluk agama, jumlah tempat ibadah, pengurus organisasi, jumlah sekolah, kasus kriminalitas, kesejahteraan masyarakat, sarana kesehatan, dan jumlah tenaga kesehatan. Berikut merupakan demo produk dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai source code. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan source code dari web yang saya buat. Di source code sepertinya hampir sama antara Kota Salatiga HTML, Kecamatan Argomulyo, Sidomukti, Sidoarjo, dan Kecamatan Tingkir. Sepertinya source code-nya hampir sama semuanya dan hanya berbeda pada data yang digunakan. Untuk data yang digunakan untuk Kota Salatiga ya data server Salatiga,
Argomulyo, Sefal, GeoJSON menurut saya. Itu GeoJSON, Kecamatan Sidoarjo GeoJSON, dan Tingkir. Datanya terdapat dua, yaitu data pemerintahan GeoJSON dan data Sefal batas administrasi kecamatan untuk Kota Salatiga GeoJSON. Dan kalau untuk di Kecamatan Argomulyo ini kecamatan Sidomukti, Sidoarjo, dan Tingkir itu menggunakan data batas administrasi desa. Saya mulai saja. Di sini terdapat source code untuk judul, terdapat bagian head, terdapat metadata. Di sini terdapat judul, di sini juga terdapat menghubungkan dengan library, leaflet, library bootstrap, menggunakan button search, menggunakan library measure, search, geolocation, easybrain, routing, tab, cluster, dan link font. Nah, font ini digunakan untuk menyetel tulisan seperti judul dan judul peta misalnya. Di sini terdapat style map ini untuk mengatur luasan lebar map. Di sini mengatur tulisan yang di dalam H5. Di sini untuk mengatur dari mapnya, background dan sebagainya. Di sini untuk mengatur style untuk legenda. Nah, di bagian body terdapat source code untuk bootstrap. Nah, di sini menggunakan navbar. Satu contohnya yaitu, nah di sini menggunakan navbar. Nah, navbarnya ini. Di sini navbar, dan di sini ada judulnya. Nah, di sini judulnya dan ikonnya. Di sini juga terdapat navtab. Tabsnya ini. Ketika diklik. Nah, di sini untuk mengisi, nah di sini source code untuk mengisi chart. Nah, chart ini diberikan dari ID-nya. ID 6, ID 7, nah, sebagainya. Nah, di sini link untuk library Canvas.js untuk membuat chartnya tersebut. Ini Canvas.js, Bootstrap, library semuanya yang dibutuhkan, geolocation, leaflet, easybrain, routing. Nah, di sini juga geocoder yang digunakan untuk mengubah nama alamat menjadi ke koordinat geografis, klik Y. Nah, di bagian HTML terdapat script RCC untuk sumber data. Nah, data yang digunakan pada ini yaitu data Salatiga, Kecamatan GeoJSON, dan Kecamatan Salatiga. Data berbeda satu setiap kecamatan yang ada di sini, datanya beda-beda. Nah, di sini merupakan script ke bawah merupakan bagian dari script untuk chart. Chartnya terjadi ada batang, garis, cat lingkaran, berbagai data. Di sini chartnya menggunakan Canvas.js. Di sini menggunakan banyak chart. Data yang digunakan untuk chart ini dia sudah ambil dari data BPS tahun 2019. Jadi data untuk yang digunakan ini untuk chart yaitu data BPS tahun 2019 atau data yang terakhir di update. Chart untuk setiap bagian misalnya kecamatan ini kadang ada yang berbeda karena di data BPS-nya juga tidak selalu sama, ada yang ditambahkan dan ada yang dikurangi. Nah, di sini juga masuk ke bagian map. Nah, di sini untuk edit map-nya dan set view-nya atau titik tengah ketika map tersebut dua, ini untuk zoom-nya. Di sini untuk chart untuk base map, di sini semua base map-nya di sini maksud saya. Nah, base map-nya ini dimasukkan ke dalam layar kontrol. Di sini layar kontrolnya. Nah, di sini untuk menambahkan data administrasi. Nah, ini untuk Salatiga. Nah, sebelum data administrasi ditambahkan, nah di sini harus data administrasi harus dideklarasikan terlebih dahulu. Jadi variabel. Nah, misalnya di sini var Argomulyo gitu. Nah, di sini terdapat fungsi untuk memberi warna pada data save file. Nah, seperti ini diberi warna dengan menggunakan fungsi tersebut. Dan di sini warnanya tersebut mengacu pada nilai apa. Nah, di sini nilai kepadatan. Maka akan stylenya berdasarkan nilai kepadatan. Di sini untuk menerapkan style tersebut kepada data Salatiga. Di situ highlight fitur dan reset fitur. Highlight fitur seperti ini dan resetnya akan kembali ke seperti semula.
Di sini terdapat zoom to fitur dan gini zoom to fitur untuk pada BIM pop-up ini untuk ketika mouse-nya dipindahkan maka ikan hilang. Di sini untuk menambahkan info dari kepadatan penduduk shortcode ini. Nah, di sini shortcode untuk menambahkan legenda. Nah, legendanya ini gradesnya sama seperti ini. Nah, untuk legenda menggunakan ke map, untuk menggunakan skala, menggunakan plugin search. Search-nya berdasarkan apa? Ini sih menggunakan kecamatan. Jadi yang ada di plugin search ini hanya kecamatan saja. Plugin untuk mouse position di sini. Untuk plugin pengukuran, easy print. Nah, di sini untuk mengatur ikon. Di sini untuk mengganti ikonnya, mengganti bentuk dan ikonnya menggunakan gambar lain. Di sini untuk menampilkan pop-up ya, pop-up yang akan ditampilkan misalnya di sini ada penduduk, kepadatan dan jumlah desa tadi. Nah, misalnya nih, nah di sini. Di sini untuk source code geocoder untuk mengubah nama alamat menjadi .txj. Nah, itu saja untuk shortcode yang untuk shortcode ini dan ini hampir sama semuanya, hanya saja yang berbeda. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.